Silakan berdiri. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Polisi bilang ada banyak dugaan tindak pidana di Pondok Pesantren Al Zaitun. Mulai dari dugaan korupsi, dana bantuan operasional sekolah, ada juga penyalahgunaan dana zakat yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Tapi sampai sekarang belum ada tersangka. Apa alasannya? Kita diskusi. 2 bulan terakhir, Pondok Pesantren Al Zaitun ramai dibahas karena diduga ada ajaran menyimpang di dalam ponpesnya. Sekarang, pondok pesantrennya udah diambil alih Kementerian Agama. Yang menjadi sorotan adalah pemimpinnya, Panji Gumilang. Panji Gumilang sebelumnya pernah jadi santri di Pondok Pesantren Gontor. Tapi, Ponpes Gontor membantah Panji lulusan Gontor. Panji disebut tidak sampai lulus berada di Gontor. Panji melanjutkan pendidikannya di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Ponpes Al Zaitunnya sendiri diresmikan B.J. Habibie 27 Agustus 1999. Berdiri di lahan seluas 1.200 hektar di Indramayu, Ponpes ini juga punya masjid 6 lantai dengan luas kurang lebih 3.000 meter. Panji Gumilang 2011 lalu juga pernah terlibat kasus pemalsuan dokumen kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia. Saat itu, ia bahkan sampai divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Panji Gumilang udah diperiksa 1 kali di 3 Juli kemarin. Tapi sampai sekarang polisi belum menjadwalkan ulang pemeriksaan Panji Gumilang. Nah, saksi-saksi udah diperiksa. Nggak hanya cuma dugaan penistaan agama yang ada di dalamnya. Sekarang polisi udah mulai menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurut Barreskrim Polri, ada banyak kasus yang membelit Panji Gumilang. Mulai dari tindak pidana terkait yayasan, tindak pidana penggelapan, dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah, hingga tindak pidana pengelolaan zakat. PPATK bilang Panji Gumilang punya 256 rekening dengan transaksi lebih dari 15 triliun rupiah. Direktorat Tindak Pidana Eksus Barreskrim Polri terus melakukan koordinasi dan analisa mendalam dengan tim analisis dari PPATK dan ahli TPPU terhadap dugaan penyalahgunaan aliran transaksi keuangan di Ponpes Al Zaitun oleh Saudara PG. Dari hasil koordinasi dan analisa transaksi tersebut didapat dugaan penyalahgunaan yang berindikasi tindak pidana terkait yayasan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi dana BOS, hingga tindak pidana terkait penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat oleh Saudara PG. Udah bergulir hampir 2 bulan, tapi sampai sekarang belum ada tersangka. Kapolri membantah kalau kasus ini berjalan lamban. Cuma butuh waktu untuk mengumpulkan alat bukti. Saya kira ini kan bukan bicara masalah lama atau lambat, tapi melengkapi alat bukti untuk kepentingan pemberkasan sehingga kasusnya tersebut bisa dinyatakan lengkap. Itu kan butuh kecermatan, bukan masalah kecepatan. Tapi yang jelas semuanya berjalan. Artinya ada kekurangan bukti, alat bukti, Pak? Bukan ada kekurangan. Kita harus melengkapi. Melengkapi itu kan ada beberapa pasal yang tadi disampaikan. Ada penistaan, ada penggelapan, ada kasus yayasan dan sebagainya. Menko Polhukam Mahfud MD bilang nggak perlu buru-buru untuk menetapkan tersangka. Kita lihat pernyataan dari Mahfud MD. Karena ini menyangkut hukum, kita tidak boleh buru-buru. Yang penting sudah ada SPDP dan sudah menyebut SPDP itu sudah menyebut nama inisial. Itu saya kira udah jelas masyarakat ini orangnya bahwa kapan nanti tindakan hukum yang lebih konkret, misalnya pemanggilan, penahanan, pengajuan dan sebagainya, itu memang harus lebih hati-hati. Terkesan lama, tapi sebenarnya apa kata pengamat soal penanganan kasus ini? Menurut saya tidak bisa melakukan penyidikan secara cepat dalam pengertian umpamanya kalau orang melihat orang dianiaya atau dipukulin kan kelihatan. Begitu orang dipukulin ya korbannya teriak-teriak, nah itu bisa ditangkap langsung, bisa diproses langsung. Tetapi kalau udah soal korupsi, soal penggelapan dana dan sebagainya, itu kan butuh waktu untuk mengklarifikasi peristiwanya secara benar gitu.
yang paling lama itu ketika proses penyelidikan. Karena proses penyelidikan itu mencari peristiwa. Ada nggak sebenarnya peristiwa pidana? Kalau ada, kan ditingkatkan menjadi penyidikan. Baru diperiksa siapa saksinya. Ini ada peristiwa loh. Tinggal dicari siapa yang bertanggung jawab, siapa pelakunya, gitu. Baru diperiksa saksi-saksi, ahli, dicari alat buktinya, surat, ya, dan seterusnya. Agar semuanya terang benderang, itu yang kita inginkan. Yang awalnya kasus ini bermula dari penistaan agama hingga merembet kemana-mana. Saya Zikir Ahmad pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.